sholat. Kepada Ustadz Muhammad Nusyirwan kami persilahkan. Pada Ustadz. Terima kasih, Coach Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat berupa waktu ya, waktu senggang, waktu yang lapang, dan juga nikmat hidayah sehingga pada kesempatan pagi hingga menjelang siang ini insya Allah ya, semoga Allah berikan pada kita kelancaran, kemudahan, dan keberkahan waktu untuk mengisi waktu kita dalam rangka memperbaiki ibadah. Ibadah salah satu ibadah yang menjadi barometer sehat tidaknya ibadah kita yang lain, yaitu ibadah sholat. Dan semoga apa yang kita lakukan ini ya menjadi penambah, ya menambah bekal kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, dan untuk orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan ihsan sampai akhir zaman. Bapak Ibu, Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekali. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Bapak Ibu semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya berjumpa, mendengar suara Bapak Ibu semua. Dan kita ya sama-sama di sini Bapak Ibu ya, sama-sama belajar, mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Ya, apa yang Allah kasih hari ini adalah berupa nikmat yang luar biasa, di mana Allah masih sampaikan usia kita, Allah masih panjangkan usia kita, sehingga kita masih berjumpa dengan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah Allah panggil, yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kita juga tidak bisa jamin apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun depan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Bapak Ibu semua rahmati Allah. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di lembaran-lembaran sisa kehidupan kita ini kita harus berjuang untuk melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu akan membuat perjalanan kita jauh lebih mudah, jauh lebih lebih indah Mudah, lebih ketika mudah. kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. perjumpaan yang indah kelak di akhirat itu tidak bisa kita dapatkan sebelum kita mendapatkan keindahan itu di mana? Di perjumpaan ketika di dunia. Ya, maka kita berjuang Bapak Ibu semua untuk menjadikan setiap kesempatan perjumpaan kita dengan Allah menjadi perjumpaan yang indah. Mudah. Ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Dan bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik Bapak Ibu semua untuk kita memperbaiki kualitas sholat kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita untuk
memudahkan kita beramal. Dengan apa caranya Bapak Ibu semua? Dengan membelenggu Belenggu setan-setan setan. yang selama ini membisikkan kita untuk malas ibadah, membisikkan pada kita untuk lebih tertarik melakukan ibadah yang lain daripada ibadah mengingat Allah. Betul nggak Bapak Ibu semua? Betul, Ya. Ustaz. Nah, jadi kalau kita rasakan dalam 2 hari ini, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, merasa lebih ringan nggak kita? Ya, lebih ringan untuk ibadah, lebih ringan untuk menjalankan ketaatan dibanding 2 hari sebelum hari ini. Kenapa? Karena salah Setan satu belenggu. musuh kita yang selama ini selalu menghalangi kita untuk beribadah sudah di sudah dibelenggu, Dibelenggu. ya, sudah dibelenggu, dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu musuh lagi yang kita harus taklukkan, harus kita atasi. Siapa? Siapa satu Musuh, musuh lagi Pak Ibu semua? musuh dalam diri, Ustaz. Iya, Hawa nafsu. betul ya. Satu musuh lagi yaitu hawa nafsu kita. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ya kata Nabi Yusuf. Dan aku tidak ya membiarkan, tidak menganggap diriku suci, terbebas dari dosa. Sungguhnya namanya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Nah, tinggal inilah kalau kita berhasil mengatasi ya menyelisih nafsu kita maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang sukses. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah mumpung ya satu musuh kita sedang dibelenggu, maka ini kesempatan terbaik kita untuk memperbaiki Memperbaiki sholat diri. kita. Nah, hari ini Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, kita ambil tema ya yang semoga dengan tema ini membuat kita menjadi lebih mencintai sholat, yaitu indahnya berdialog dengan Allah di dalam sholat. Baik ya, kita mulai saja. Baik, sebelumnya kita cek apa Ibu semua rahmati Allah. Kita cek suara dulu ya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas apa Ibu? Bisa, Ustaz. Bagus, Alhamdulillah. bagus, Ya, bagus. bagus ya. Slide-nya bisa dilihat dengan baik apa Ibu? Bisa bersih. Baik. Bisa bersih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Indahnya berdialog dengan Allah di dalam sholat. Baik, kita awali dengan ya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tidaklah Allah membuat sebuah syariat, membuat sebuah ibadah kecuali dalam ibadah itu ada kebaikan. Dan ibadah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sholat. Maka Bapak Ibu semua, tolong bantu dijawab Bapak Ibu ya. Ya, ada beberapa tujuan sholat. Nah, namun untuk ya pelatihan ini kita ambil satu tujuan. Apa tujuan Allah membuat syariat sholat, Bapak Ibu semua? Bisa dibantu Bapak Ibu? Boleh Rasa lewat bersyukur, apa Pak? Untuk mengucapkan bersyukur, rasa syukur. untuk mengucapkan rasa syukur. Betul sekali Pak ya. Ya, bersyukur itu dengan 3 cara ya. Bersyukur dengan hati artinya kita mengakui semua nikmat datang dari Allah. Bersyukur dengan lisan yaitu kita memuji Allah dengan nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Ketiga, bersyukur dengan anggota anggota tubuh yaitu menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Pada Allah. Allah. Dan salah satu bentuk ketaatannya adalah ibadah dan ibadahnya adalah ibadah sholat. Maka sholat itu adalah bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah. Nah, namun dalam tema kali ini, ya, apalagi Bapak Ibu semua, tujuan Allah membuat syariat sholat. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Supaya kita ada tertata untuk beribadah kepada Allah, Ustaz. Supaya kita ada apa Bapak Ibu? Tertata rapi. Tertata Tertata dan rapi, aturan. betul ya. Tertata dan ada Ya, aturannya. inna sholata, Tanha. Anil sungguhnya sholat itu fasad. waktunya sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Jadi karena sudah ditentukan, maka ibadah kita jadi lebih tertib. Baik, dengan tema dialog, apa Bapak Ibu kira-kira? Dengan tema dialog, apa tujuan sholat? Tadi sudah 2 ya, betul. Supaya lebih Betul. Bersyukur, kemudian yang kedua, tertata rapi ibadah kita Memberi apa? memberi kesempatan kepada umatnya untuk
mendekati Allah. Ya, memberi kesempatan kepada umatnya untuk mendekati Allah. Baik. Makasih Bapak Ibu semua. Lebih Baiklah. fokus itu. Jawabannya sudah bagus semua ya. Tinggal kita Lebih fokus. nanti sesuaikan dengan ayatnya. Baik, sekarang sebelum kita jawab dengan ayat, ya kita menjawabnya dengan ayat. Tapi sebelum kita menjawab dengan ayat, Bapak Ibu kira-kira ya selama ini, ketika kita sholat, apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang kita ingat ketika sholat Bapak Ibu? Banyak dunianya Ustaz. Banyak duniawi, ya. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Salah satu duniawi yang paling banyak kita ingat apa Bapak Ibu? Urusan Keluarga. keluarga, pekerjaan, masalah, hutang, kunci yang Hutang. hilang, Semuanya Ustaz. Semuanya Ustaz. semuanya ya. Dan Kira-kira macam-macam. orang kalau kehilangan barang, anggaplah kunci, ya kunci Ketemu di atau sholat nyimpan uang Ustaz. di mana? Di mana orang menemukan barang yang hilang Bapak Ibu? Dalam waktu Ketemu sholat. Dalam waktu sholat, ya. Ketika orang mencari ide, ya nggak ketemu-ketemu. Kemudian kira-kira ide itu ketemunya di mana Bapak Ibu? Waktu sholat. Ketika Sholat. sholat. Waktu sholat, ya. Ke Nah, bawah sholat. Masalahnya ke bawah sholat. oh iya, Masalahnya ke bawah-bawah dalam sholat. iya masalahnya ke bawah-bawah dalam sholat. Kenapa Nah, bisa gitu ya Ustadz? kenapa bisa Kaitan. begitu? Ya, karena Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita sebagai manusia cenderung akan memberikan perhatian kepada sesuatu yang kita anggap paling apa? Penting. Paling penting, betul Pak. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Kecenderungan manusia akan mengingat sesuatu yang dia anggap paling penting. Kecenderungan manusia akan memberikan perhatian kepada sesuatu yang dianggap paling Penting. penting. Kalau saat itu yang dianggap paling penting adalah mencari barang yang hilang, maka itulah yang akan dia Ingat pada saat sholat. ingat dalam sholatnya. Ya, kalau ya yang paling penting saat ini baginya adalah mencari solusi, ide, menemukan ya jawaban dari masalah, maka itulah yang akan dibawa kemana? Sholat. Pada sholat. Ya bagi ibu-ibu ya, kalau saat ini yang paling penting nanti masakan apa yang akan disiapkan saat berbuka, maka yang dibawa sholat apa? Masakan. Iya, masakan. Makanan. Nah, itulah. Tes, Maka Bapak tes, Ibu tes. semua, kita harus tertib untuk menempatkan dalam kehidupan kita apa ya atau siapa yang paling penting. Penting. Apa yang paling penting Bapak Ibu dalam hidup kita? Sholat harusnya Pak Ustaz. Ya, dalam sholat itu apa yang paling penting harus kita ingat? Siapa? Tertib. Akhirat. Tertib. Allah. Tertib, fokus. Ya. Allah yang paling Tidak penting. ada satupun yang lebih penting dalam kehidupan kita selain siapa? Allah. Allah. Kan, Bapak Ibu semua. Siapa yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kita rezeki ketika kita di dalam rahim ibu kita? Allah. Ya, siapa yang memberikan kita ya segala bentuk nikmat dari wajah yang indah, ya, dari bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, punya keluarga, ada tempat tinggal, ada kendaraan, ada pekerjaan, ada ya tabungan. Siapa semuanya memberi, Pak Ibu? Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semua, tidak cukupkah semua itu untuk membuat Allah yang paling penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Betul Ustaz, harus paling penting Ustaz. Harusnya cukup Ustaz. Oke, kalau Allah misalnya yang kita paling penting. anggap yang paling penting adalah kunci yang hilang. Apa yang diberikan kunci oleh kita, Bapak Ibu? Pernah nggak kunci memberikan pada kita rezeki? Tidak Ya. Ustaz. Tidak, ya. Pernahkah kunci memberikan pada kita pasangan, suami, istri? Tidak Tidak. Ustaz. Jadi mengapa kalau itu dia tidak pernah memberikan pada kita apa-apa? Mengapa kita menganggap dia paling Penting. penting dalam sholat kita? Mengapa tidak yang kita anggap paling penting selama ini, ya, yang menciptakan kita, yang memberikan pada kita rezeki, yang memberikan pada kita limpahan nikmat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Mengapa tidak dia yang kita pentingkan, paling pentingkan dalam kehidupan kita? Karena fakir ilmu Ustaz. Ya, Pak Ibu ya. Nah, tapi ya ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kita adalah manusia, manusia yang bodoh, yang hina, yang lemah, yang sering lupa ya. Maka di sini diingatkan Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan kepada kaidah dasar manusia bahwa apa yang diingat oleh manusia, apa yang diberikan perhatian lebih oleh manusia adalah apa yang dianggap paling apa Pak Ibu? Penting. Penting. Paling Penting. penting. Nah, tanyakan pada diri sendiri. Sekarang ini ya, siapa yang paling penting buat saya?
Allah, Ustaz. Allah ya, Bapak Ibu ya. Allah yang paling penting. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka ketika sholat siapa yang harus kita ingat Bapak Ibu? Allah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, selama ini ketika kita sholat, siapa yang kita ingat Bapak Ibu? Banyak Kunci. dunianya, Ustaz. Oke, ya, Macam-macam, kunci, Ustaz. ya. Maka Bapak Ibu semua hormati Allah, semoga lewat pertemuan pada pagi hari ini kita memperbaiki adab kita, sopan santun kita kepada Allah. Sadar nggak Bapak Ibu semua selama ini kita sudah sering berbuat kurang ajar kepada Allah? Sadar. Iya, Ya, sering. Allah yang memberikan kita rezeki, namun ketika kita sholat, yang kita ingat justru rezekinya, bukan yang memberi Yang Rezekinya. rezeki. Kurang ajar nggak gitu Bapak Ibu semua? Sangat. Kurang aja. Maka Allah bilang, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Ya begitulah ya kualitas sholat kita Bapak Ibu semua dan bentuk ketidaksopanan kita kepada Allah. Ya Bapak Ibu semua hormati Allah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ya punya orang yang sering datang untuk kemudian Bapak Ibu bantu. Ya, Bapak Ibu bantu dengan uang, dengan beras. Nah, tapi kemudian dia berterima kasihnya kepada tetangga Bapak Ibu. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Sakit hati. Kecewa. Hah? Kecewa. Dongkol ya, kecewa. Dongkol. Saya ngasih dia, tapi dia terima kasihnya ke Orang lain. Iya. orang lain. Nah, seperti gitu itulah ya, kita Ustaz. Bapak Ibu. Seperti itulah wajah kita selama ini ya. Allah yang kasih kita rezeki, namun apa? Yang kita ingat rezekinya, bukan yang memberi rezeki. Nah, ya. Bapak Ibu semua sadar sekarang kita sedang dilihat oleh Allah? Sadar. Sadar. Bapak Ibu sadar kita sedang diperhatikan oleh Allah? Sadar. Sadar. Maka kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah, kami meminta ampun kepada Engkau dan bertaubat kepada Engkau atas kesalahan kami. Baik Bapak Ibu semua, dengan dasar itu semua Bapak Ibu, sadarilah bahwa Allah memberikan pada kita syariat sholat dengan tujuan apa? Untuk mengingat Allah. Maka ketika dalam sholat kita sadar, ya, kita, ya, pikiran kita yang kita ingat hanya Allah, maka gunakan itu sebagai dasar untuk apa? Untuk berdialog dengan siapa? Berdialog. Allah. Dengan Allah, ya. Karena kita mengingat Allah, maka jadikan sholat untuk berdialog dengan Allah. Selama ini ketika kita sholat, siapa yang kita ajak bicara Bapak Ibu? Allah. Iya. Ya, yang kita ingat ya, ada yang menjawab Allah. Bagus, dah bagus. Ya. Namun selama ini, ya, lebih sering siapa yang kita ajak berbicara ketika sholat Bapak Ibu? Selain Allah. Ya, selain Allah siapa? Siapa namanya? Pikiran kita. Yang paling sering kita Bayangan-bayangan. ajak berbicara ketika kita sholat siapa Bapak Ibu? Pikiran. Banyak-banyak Pikiran. bayangan. Siapa? Banyak Diri mereka atau diri kita bayangan. sendiri? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, kata Rasulullah, yuhaddisu nafsahu. Ya, ketika sholat orang itu banyak berdialog dengan dirinya Sendiri. sendiri. Allahu Akbar. Ya. Tadi kunci di mana ya deh? Kayaknya tadi letakin di sini. Tapi kayaknya enggak di situ ya. Kayaknya. Nah, dia berdialog dengan siapa? Diri sendiri. Dirinya sendiri ya. Allahu Akbar. Nanti mau masak apa ya? Kira-kira si abang sukanya apa ya? Kemarin Begitu. sudah masak ini. Masa sekarang mau masak lagi ya? Kira-kira siapa yang diajak berdialog? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, itulah Pak Ibu semua. Ketika kita sholat, yang kita ingat bukan Allah. Yang kita ajak dialog siapa? Diri? Bukan Allah. Diri sendiri. Bukan Allah, diri kita sendiri. Terus untuk apa kita sholat? Ya,
sudah keluar dari tujuannya. Hah? Sudah keluar dari yang diinginkan oleh Allah. Tujuannya apa? Sholat untuk mengingat Allah. Allah. Ya. Caranya gimana? Sholat berdialog dengan Allah. Allah. Tujuannya kita sudah nggak mengingat Allah. Ketika sholat kita berdialog dengan diri Diri sendiri. Diri sendiri. pantasnya. Pantasnya dikasih pahala atau enggak orang yang kayak gini Pak Ibu semua? Waduh, Enggak. nggak bisa dapat pahala. Tidak. Ya, Minus. ya, pantasnya diapain gitu kan? Nah, Ngarepin nah, doang. Kena hukuman. kena hukuman ya. Tapi Allah itu punya Maha baik. ya, punya Asmaul Husna namanya As-Sabur yang maha sabar ya. Sudah ya, Allah itu sudah kasih ke hambanya rezeki. Sudah dikasih ke hambanya nikmat yang banyak. Tapi ketika sholat, hambanya itu tidak mengingat Allah. Ketika sholat, hambanya itu justru berdialog sama dirinya sendiri. Ketika selesai sholat, nikmat yang dikasih oleh Allah kepada hamba itu digunakan untuk maksiat. Kira-kira hamba seperti ini langsung Allah azab nggak Bapak Ibu semua? Harusnya iya, Langsung. Ustaz. Iya. Tapi yang terjadi tidak. Tetap disayang. Tidak. Ya, Allah kasih kesempatan dia untuk kembali. Bertobat. Nah, itulah Tuhan kita. Saking sabarnya. Kira-kira kalau kita seperti itu, Pak Ibu sabar nggak Pak Ibu? Enggak. Hah? Enggak, Ustaz. Belum. Ada ponakan ikut Bapak Ibu semua ya di rumah ada ponakan. Dikasih rezeki, dikasih nikmat, disekolahkan, dikasih makan. Udah besar ya ngomong sama orang lain, jelek-jelekin kita. Kira-kira gimana Pak Ibu? Kesel. Kesel. Langsung diusir nggak kira-kira di rumah? Diusir, Ustaz. Suruh ngekos Kita kan. kalau kayak gitu kira-kira langsung diusir nggak sama Allah dari bumi? Enggak. Enggak. Harusnya iya, Ustaz. Kalau kita diusir dari bumi mau kemana Bapak Ibu? Ya, enggak tahu lagi, Ustaz. Planet. Semuanya Allah, Ya. milik Allah, Ustaz. Jadi Bapak Ibu Ke semua planet. rahmati Allah ya. Semoga dengan ini kita sadar dan segera memperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat ini adalah sarana kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Ya, beliau bersabda, Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innama yunaji rabbahu. Ya, jika salah seorang dari kalian berdiri dalam sholatnya, sungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Bermunajat itu dalam bahasa Arab artinya al-kalamu bainasnaini siron. Dua pihak yang saling berbicara diam-diam. Itu namanya munajat. Jadi ketika kita sholat, udah kita aja. Ya, saya dan Allah saja yang berbicara. Nah, seperti itu namanya munajat ya. Dalam bahasa yang lebih luas bisa berdialog ya, berdialog, berbicara, berkomunikasi. Namun kalau munajat ini dia lebih spesifik. Artinya berdialog hanya dua pihak saja antara kita dan Allah. Itu munajat artinya. Nah, dalam sholat ya sungguhnya seorang hamba itu semestinya bermunajat dengan Allah. Tapi yang terjadi apa selama ini? Dalam sholat, hamba itu berbicara dengan siapa? Diri sendiri. Iya, bermunajat dengan siapa? Diri sendiri. Dengan dirinya sendiri ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kita jujur aja Pak Ibu ya, itu yang sering terjadi selama ini. Jujur, Ustaz. Maka jujur. Ya. Nah, inilah salah satu sarana yang Allah berikan agar apa? Agar kita bisa curhat sama Allah. Ya Allah, ya, berat sekali hidupku saat ini ya Allah. Ya. Tolong ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Tidak ada yang lainnya ya Allah. Ya Allah, berat sekali sakit yang hamba derita ya Allah. Sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tidak ada yang bisa meringankan sakitnya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu semua. Itulah sholat digunakan untuk berdialog dengan Allah. Nah, itu saat di dunia. Saat nanti di akhirat kita juga berdialog dengan Allah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah, berdialog oleh Allah. Ya hanya dia ya dan Allah. Tidak ada di antara dia dan Allah penterjemah. Ya. Jadi nanti di akhirat kita berdialog dengan Allah.
Ya, kita tidak bisa melihat Allah, kita berdialog. Siapa yang bisa melihat Allah, Bapak Ibu semua? Mereka yang Nggak masuk, bisa. mereka yang masuk Surga. ke dalam surga, Benar, ya. surga. Adapun nanti masih dalam hisab, ya, kita berjumpa dengan Allah, tapi kita masih belum bisa melihat Ya Wajah. wajah Allah, ya. Maka Allah berbicara dengan kita. Dan semuanya akan berbicara dengan Allah. Dan tidak ada di antara kita dan Allah penterjemah. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, gunakanlah ya Bapak Ibu, gunakanlah sholat untuk sarana berdialog dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara dialog, ya atau dalam bahasa sederhananya berbicara, ya, berbicara, berkomunikasi, maka kita biasanya menggunakan dua bentuk dialog. Pertama, kita berdialog dengan bahasa apa, Bapak Ibu? Bahasa lisan. Bahasa lisan, ya, bahasa lisan seperti yang saat ini ya sedang kita lakukan, bahasa lisan. Iya. Nah, namun lihat Bapak Ibu semua, dari tadi saya tidak akan bisa ya menjelaskan ketika saya tidak menggunakan Bahasa lisan. gerakan. Coba tadi itu ya, saya cuma gini aja. Bapak Ibu semua rahmati Allah, dialog dalam bahasa doa, ya. Ketika kita berdialog kita hanya menggunakan bahasa lisan dan bahasa tubuh. Kira-kira enak nggak Bapak Ibu semua? Cuma ngomong aja, tidak ada gerakan ya Bapak Ibu. Nggak enak, Ustaz. Tidak enak kan, hambar ya. Maka begitu juga dalam dialog kita menggunakan dua bahasa. Ada bahasa lisan dan ada bahasa apa? Gerakan. Ada bahasa Bahasa tubuh. bahasa tubuh atau body Gerakan. language ya, body language, bahasa tubuh. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini Pak Ibu semua, ini adalah ya presiden kita saat ini dan presiden kita yang terdahulu. Kalau kita lihat presiden kita yang terdahulu Bapak Jokowi, ketika ekspresi tubuhnya seperti ini, kira-kira apa Bapak Ibu? Disuruh mikir. Dia Nah, lagi disuruh mikir ya, mikir ya, mikir. mikir. Ah, Kok bicara sama saya? iya. Masa saya semua yang disuruh kerjain ya? Kok Yang semua lainnya bicara mana sama mikir ya? saya? Baik. Berarti Bapak Ibu semua udah tahu ya. Itu bahasa tubuhnya seperti itu ya. Selain beliau mengucapkan dengan bahasa lisan, beliau juga mewakili bahasa lisannya dengan bahasa tubuh ya. Kemudian yang kedua Bapak Prabowo, ketika Perintah. bahasa tubuhnya seperti ini, apa yang Gerak dia badan. inginkan Bapak Ibu? Lompat Disuruh lompat. apa tuh orang yang mendengarkan? Lompat-lompat. Jangan, Omong-omong. Perintah. Apa? Perintah. Omong-omong, lompat-lompat. Ya. Lihat ke Kira-kira depan. disuruh melihat bagus Bapak Ibu ya. Lihat ke depan. Lihat ke Ya. depan. Negara kita punya masa apa? Negara kita punya masa depan. Negara kita tidak apa? Tidak gelap. Tidak gelap. Ya, lihat negara kita punya masa depan ya. Negara kita akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Negara kita insya Allah akan terang. Nah, ya, Terang benderang. terang. Itu bahasa tubuhnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita cek lagi Bapak Ibu. Kita cek lagi. Bapak Jokowi, ya. Kalau dengan bahasa tubuh seperti ini, kira-kira apa Bapak Ibu semua? Apa ya? Bahasa Apa gerakan yang bahasa diharapkan? tubuh. Ya, ingin Menegaskan. menegaskan. Ada sebuah konsep yang sedang dijelaskan dan beliau menegaskan bahwa ini adalah yang terbaik buat Saat ini. rakyat Indonesia. Iya, Mbak Indonesia. Nah, kemudian kalau bahasa Pak Prabowo, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu? Apa? Ya, ini saya punya sesuatu yang akan saya persembahkan untuk Indonesia. rakyat Indonesia. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dua contoh tadi ya, bahwa bahasa lisan itu tidak bisa berdiri Sendiri. sendiri. Ya, bahasa lisan akan ya menjadi powerful pesannya ketika didukung dengan bahasa apa Pak Ibu? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ingat ya, Gerakan ketika tubuh. orang berdialog, apa yang akan dikirimkan kepada ya? Ketika orang berdialog si A dan si B, si A berdialog dengan B. Ketika dia berdialog, dia berbicara, apa yang ingin dikirimkan dari si A ke si B, Bapak Ibu? Pesan-pesan. Pesan. Pesan yang harus dimengerti, Ustaz. Betul, pesan yang harus dimengerti ya oleh lawan dialog. Maka pesan itu
ketika hanya disampaikan dengan lisan, kira-kira powerful nggak Bapak Ibu pesan sampai? Kurang. Belum. Kurang. Maka agar pesan itu mendapatkan ya kekuatan yang lebih, dia harus dibantu dengan apa Bapak Ibu? Bahasa Bahasa tubuh. bahasa Tubuh. ya, itu dialog. Maka Bahasa Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam sholat. Di dalam sholat kita berdialog dengan Allah ya melalui konten sholat, isinya sholat. Maka kita fokus pada konten sholat ketika berdialog dengan Allah. Apa konten sholat Bapak Ibu? Yang pertama, Bacaan-bacaan sholat. dia memahami bacaan sholat. Yang kedua, Memaknai gerakan. Gerakan-gerakan sholat. memaknai gerakan sholat. Kalau kita kembalikan kepada tadi, memahami bacaan sholat, bahasa apa itu tadi? Bahasa 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 lisan. lisan. Bahasa lisan. Kemudian memaknai gerakan sholat, bahasa apa? Bahasa tubuh. Tubuh. Bahasa tubuh. Sempurna nggak Bapak Ibu semua? Sempurna. Persis Insya kan Allah. seperti itu? Iya kan? Sesuai. Iya. Begitulah Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tugas kita. Tugas kita bagaimana ketika kita berdialog dengan Allah, kita benar-benar bisa memahami bacaan sholat. Dan ketika kita melakukan gerakan sholat, kita betul-betul memberikan ya pesan dari apa yang kita baca itu dengan gerakan Gerakan sholat. sholat. Kita tahu betul makna gerakan sholat itu apa. Karena bacaan dan gerakan sholat adalah sesuatu yang Sinkron. sinkron. Ya, contohnya, ya ketika kita ruku atau dalam bahasa tubuh sehari-hari kita membungkuk. Ketika seseorang membungkuk, ketika di depannya ada seorang yang dia hormati, dia membungkuk. Apa maksudnya membungkuk? Menghormati. Menghormati. Maka ketika seorang itu ruku, maka sesungguhnya dia sedang menghormati siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha Besar. besar. Maka apa bacaan sholatnya? Subhanallah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah. Ya maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian pun Untuk Allah. untuknya. Ya, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya ketika kita sujud, ya Subhanallah wa bihamdihi. posisi kita rendah apa tinggi? Rendah, Ustaz. Ya, kita sujud, kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Allah, ya, berarti Allah maha Maha Tinggi. tinggi. Maka ucapannya apa? Subhanallah wa bihamdihi. A'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Maka ya kita benar-benar harus membangun sebuah kesadaran bahwa ketika kita berdialog, bacaan sholat kita akan senantiasa sesuai dengan gerakan sholat kita. Nah, makanya Bapak Ibu semua hormati Allah, inilah pentingnya seseorang itu memahami gerakan dan bacaan sholat. Karena itu adalah ya dasar dia bisa menikmati indahnya berdialog dengan siapa? Dengan Allah. Kenapa seorang itu tidak bisa mendapatkan kenikmatan, keindahan ketika berdialog dengan Allah? Karena tidak paham. Karena tidak paham bacaan sholat, karena tidak tahu makna gerakan sholat. Bagaimana dia bisa mendapatkan keindahan, kenikmatan di dalam sholat? Dia tidak paham bacaannya, ya. Berarti apa yang dia dialogkan sama Allah dia tidak paham. Ya, dia tidak menyadari makna dari gerakannya, ya. Maka apa yang tersisa dari sholatnya kecuali hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka ini sangat sayang sekali ya. Nah, Ibu semua rahmati Allah, nanti insya Allah dalam pelatihan menikmati berjumpa Allah akan dijelaskan lebih dalam mengapa penting memperhatikan gerakan sholat. Ya, ini ada sebuah hadis, ya ada sebuah hadis. Intinya bahwa ada seseorang itu yang sholat selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya walau satu sholat pun. Apa sebabnya? Karena gerakan sholatnya tidak sempurna. Boleh jadi dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak sempurna. Boleh jadi dia sempurnakan sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Nah, itulah hari-hari di saat ini ketika sholat apa? Sholat tarawih, Bapak Ibu semua. Betul nggak Bapak Ibu semua? Ya. Ada nggak sebagian orang yang sholatnya itu tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna iktidalnya, tidak sempurna
sujudnya. Nah, maka kemudian apa yang dia lakukan Bapak Ibu semua? Ya, Sia-sia. nah, sia-sia. Ini Iya, jangan iya. sampai sholat kita menjadi sia-sia. Itu juga memperhatikan bacaan sholat Bapak Ibu semua ya. Bahwa dalam sebuah ayat, dalam surah An-Nisa, ayat 43, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang ya kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca, ya kamu ucapkan. Nah, ketika selama ini kita sholat, kita paham nggak dengan bacaan sholat kita, Bapak Ibu? Ya, Baru belajar ketika apa? kita sholat selama ini, kita paham nggak dengan apa yang kita ucapkan? Belum. Iya. Kalau kita masih belum paham, berarti kualitas sholat kita seperti kualitas orang yang sedang apa? Mabuk. Sedang mabuk. Ya. Nah, kalau orang yang mabuk, dia tidak sadar, maka dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak sadar. Itu wajar atau tidak, Bapak Ibu? Wajar. Wajar ya, karena dia mabuk. Kalau mabuk, dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak sadar, maka itu wajar. Kalau orang yang tidak mabuk mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham, ya, itu wajar nggak Bapak Ibu semua? Tidak. Wajar, Tidak Ustaz. wajar. Ya, tidak wajar. Nah, maka Bapak Ibu semua, ketidakwajaran itulah yang selama ini kita anggap Wajar. Sia-sia. wajar. Ya, padahal dia tidak wajar. Ya. Kenapa dia tidak mabuk tapi dia tidak paham yang dia ucapkan. Nah, ini lebih ya, lebih tidak wajar lagi. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, maka kita banyak-banyak beristighfar ya, Bapak Ibu semua. Itulah penyebab kenapa selama ini kita tidak mendapatkan kelezatan, kenikmatan dan Keindahan. keindahan di dalam kita berdialog dengan Allah. Maka kita akan menyusun kurikulum ya, program menikmati berjumpa Allah ini dengan sangat sederhana. Yang pertama adalah bagaimana setiap kita memahami bacaan sholat. Kita berusaha tidak ada satupun bacaan sholat yang keluar dari lisan kita kecuali kita paham apa Maknanya. artinya, maknanya ya. Kemudian tidak ada satu apa. Baru yang ketiga bagaimana kita menggabungkan semua itu ya agar apa? Agar kita bisa menikmati berjumpa Allah di dalam sholat. Karena ada hal-hal lain selain bacaan dan gerakan sholat yang harus kita perhatikan agar sholat kita menjadi sholat yang nikmat. Agar dialog kita menjadi dialog yang indah. Baik, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Nah, karena ini sifatnya pendahuluan, ya, pengantar, maka kita akan berikan simulasi. Nah, simulasi kira-kira di dalam pelatihan itu seperti apa sih yang akan diajarkan? Nah, baik, kita karena waktu terbatas, maka kita ambil saja dua dua gerakan, nah, kemudian bacaannya, dan nanti ya Bapak Ibu semua bisa juga bersimulasi untuk mencoba bagaimana berdialog dengan Allah. Pertama gerakan takbir Bapak Ibu ya, gerakan takbir. Ini gerakan yang sering biasa kita lakukan. Bapak Ibu semua rahmati Allah. Gerakan takbir. Ketika gerakan takbir kita dituntun ya oleh syariat untuk mengangkat tangan seperti ini. Ini bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Kalau seseorang mengangkat tangan seperti ini, apa maksudnya Bapak Ibu semua? Minta ampun. Ya, minta Menyerah. ampun atau menyerah. Ya, kalau ada seseorang ditodong ya, ditodong di pala gitu kan, nah maka dia meminta keselamatan. Apa yang harus dilakukan tangannya? Diangkat. Diangkat seperti ini, dia menyerah. Nah, maka gerakan inilah yang ya kita lakukan dalam sholat sebagai apa? Sebagai bentuk penyerahan secara totalitas kita kepada Allah yang maha Besar. besar. Ya, betul. Pada saat Kita awal. Iya, kita adalah makhluk yang lemah, ya, Pada saat awal. makhluk yang hina, makhluk yang kecil, dan kita akan menghadap Allah yang maha besar. Maka kita menyerah pada Allah. Ya Allah, ya, aku adalah hambamu, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya apapun di dunia ini. Aku datang ke dunia ini dalam keadaan tidak membawa apapun. Dan kelak ketika mati, aku juga akan pergi tidak membawa
apapun, ya. apapun. Sesungguhnya apa yang ada di dunia ini hanyalah milikmu Allah. ya Allah. Maka engkaulah yang maha besar. Aku menyerah ya Allah. Allahu Akbar. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ada sebuah pemaknaan. Ya, tidak hanya mengangkat tangan, tapi kemudian tidak memaknai apa gerakannya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di dalam pelatihan itu juga ya diajarkan bahwa ketika seorang mengangkat tangan, selain dia memaknai gerakannya, ada satu hal yang harus dia perhatikan. Bahwa semua gerakan itu harus dia pastikan ada apa? Ada dalilnya, ada petunjuknya. Ya, jangan melakukan gerakan sendiri. Nah, maka Bapak Ibu semua nanti diajarkan dalil-dalilnya apa. Bapak Ibu tidak perlu menghafal, hanya Bapak Ibu cukup tahu. Oh, dalilnya seperti ini, oh dalilnya seperti ini. Dari takbir sampai dengan salam. Ya, kita ambil contoh ketika takbir. Takbir tangannya kita diangkat seberapa tingginya? Boleh nggak tingginya suka-suka Bapak Ibu? Tidak. Boleh. Nggak Tidak bisa. boleh, ya. Karena Harus sholat seperti ini ibadah yang sudah ditentukan. Maka ketika ya kita mengangkat seperti tangan, setinggi apapun itu harus mengikuti petunjuk SOP-nya apa SOP-nya. Baik, SOP. ya. SOP-nya, tata Ya, tertib. ya, SOP-nya takbir. Kata Rasulullah, bagaimana? Setinggi apa kita mengangkat tangan? Kata Rasulullah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya ketika memulai sholat ketika bertakbir untuk rukuk dan seterusnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti di hadis pertama Rasulullah mengangkat tangan ketika takbir setinggi apa Bapak Ibu? Sejajar. Sejajar Sejajar dengan dengan pundak ya, atau pundak. sejajar dengan bahu, sejajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejajar dengan kedua telinga. Dari Telinga. Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 391. Berarti ya ada dua SOP, ada dua cara mengangkat tangan ketika takbir tingginya. Yang pertama tingginya seberapa Bapak Ibu? Pundak. Sepundak. Ya dia Kedua menyerahnya telinga. sepundak, menyerahnya sepundak. Yang Ya. satu lagi menyerahnya Telinga. Telinga. ya Sejajar dengan setelinga. telinga. Nah, maka selain kita memaknai makna gerakan ini apa, kita juga harus mengikuti SOP dari gerakan tersebut. Jadi ketika kita mengangkat tangan sepundak, ya setinggi pundak, atau sejajar dengan telinga, kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan apa, Bu? Syariat. Ya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan dalil, sesuai dengan SOP ya, SOP dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara takbir ya, nah seperti ini ya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu takbir di bawah bahu Telinganya. atau di atas Telinga. Kepala. telinga ya. Itu namanya membuat SOP sendiri ya, membuat SOP sendiri. Kelewatan. Foto-foto. Ya, baik. Kemudian, nah tadi ya, setelah kita pastikan gerakan kita sesuai dengan dalil, ya maka kemudian maknanya. Maknanya kita pahami bahwa takbir dengan mengangkat kedua tangan adalah bentuk penyerahan diri secara total, tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ya, baik. Nah, ini juga ya Bapak Ibu semua. Ini ada sebuah gambar di mana ribuan tentara dari Ukraina menyerah dengan mengangkat tangan. Ada nggak mengangkat tangannya yang eh, setinggi pundak, Bapak Ibu? Ya. Di atas Ada? pundak. Ada yang Ada. mengangkat tangannya setinggi pundak? Ada, Ada. Ustaz. Ada. Ada. Ada yang mengangkat Betul. tangannya sejajar dengan telinga? Ada. 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 Lihat. Kira-kira yang mengangkat tangannya sejajar dengan pundak, kalau dilihat bedanya apa dengan yang mengangkat tangan setinggi telinga? Bedanya, Bapak Ibu? Yang setinggi pundak orangnya pendek, Iya. Yang sejajar dengan daun telinga? tinggi. Iya. Lihat apa Ibu ya? Oke.
Ada kecenderungan. Mereka sadar nggak Bapak Ibu? Mereka ketika mengangkat tangan sadar nggak? Ini saya setinggi telinga, saya sejajar dengan Enggak pundak. sadar. Tidak. Ya, Enggak ada Tapi sadar. ini menunjukkan apa? Enggak punya sadar. Orang Enggak dengan punya sadar. postur tubuh yang tinggi lebih cenderung mengangkat tangan sejajar dengan telinga. telinga. Hmm. Orang dengan postur tubuh yang lebih pendek cenderung mengangkat tangan setinggi apa? Lebih tinggi. Setinggi Eh, apa? Lebih rendah. pundak. Tinggi pundak. Artinya Pundak. apa? Artinya gerakan pun sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah Fitrah manusia. fitrah manusia. Allahu Akbar. Ya, Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini ya, ini bagaimana seseorang itu kalau menghayati gerakan takbir. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, itu contoh ya. Contoh dari bagaimana gerakan takbir saja itu kalau kita hayati dengan baik ya, kita renungkan dengan baik, maka dia akan memberikan kesan yang luar biasa dalam jiwa kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gerakan bersedekap. Ini dua gerakan saja Pak Bu ya, sebagai contoh. Gerakan bersedekap. Oke. Bersedekap merupakan salah satu perintah gerakan dalam sholat. Ya, setelah takbir, kemudian orang bersedekap. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami, para nabi, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, serta diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya bersedekap dalam sholat. Iya. Baik ya. Maka saat kita bersedekap dalam sholat, hakikatnya apa Bapak Ibu? Kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah kepada siapa? Rasul. Ya, kepada Rasulnya, kepada Nabi. Nah, ini cara bersedekap nanti diajarkan ya. Cara bersedekap seperti apa saja, hadisnya seperti apa saja. Namun ya, untuk kesempatan kali ini tidak memungkinkan karena waktunya sangat terbatas. Tapi ini sekedar gambaran, inilah nanti yang akan diajarkan. Nah, makna bersedekap apa? Maknanya. Bersedekap termasuk bentuk al-khudu, yaitu ketundukan ketika menghadap Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap? Ketika sholat, beliau menjawab, huwa zulun yadai aziz. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. Ya, karena di hadapan kita Allah dan kita ya bersedekap. Kita bersedekap sambil menatap mata kemana? Arah mata? Ke tempat Bawah. Ke ya bawah. ke bawah. Nah, ini bentuk ketundukan di hadapan Allah Ketundukan. Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semua rahmatullah, begitulah ya. Begitulah bagaimana gerakan takbir dan bersedekap kita lakukan dengan apa? Dengan kita memaknai bahasa tubuh gerakannya seperti apa. Nah, kita akan tutup ya pertemuan kita pada eh, kesempatan kali ini dengan sebuah materi ya, dengan sebuah materi yaitu bagaimana kita berdialog dengan Allah di dalam Al-Fatihah ya, dalam Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah. Baik. Nah, sebelum kita mulai berdialog dengan Allah dalam Al-Fatihah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita eh, kita kuasai dulu ya skillnya. Bagaimana sih cara kita berdialog yang baik dengan Allah sehingga kita mendapatkan keindahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan rambu-rambunya. Wadhkur rabbaka fi nafsika ya, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan cara pertama apa? Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Wakhifatan ya, dan tumbuhkan rasa takut di dalam hatimu kepada Allah. Wadunal jahri minal qaul, dan ya jangan keraskan suaramu. Jadi ada tiga ya Bapak Ibu semua, ketika kita berdialog dengan Allah kita harus bangun dialog itu di atas tiga ya, tiga cara. Pertama apa tadi? Rendahkan Rendahkan diri. rendahkan diri. Kita bukan siapa-siapa di dunia ini, ya. Semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Jangan merasa, ya, apakah itu bentuknya materi, harta, apakah itu bentuknya kecerdasan, semuanya titipan, ya. Kalau ada orang yang cerdas, ya pandai, kira-kira mungkin nggak kecerdasan itu hilang dari dia, Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin, ya. Allah jadikan dia pikun. Dia tidak lagi ingat dengan ilmu yang dia pelajari, ya, dia miliki. Ya.
Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, maka tiga ini harus kita mengerti, kita pahami ilmunya. Pertama apa? Rendahkan diri, Merendahkan kemudian diri, bangun rasa rasa takut, rasa bangun rasa takut, takut dan tidak mengeraskan tidak suara bersuara, atau suaranya dengan suara yang lembut. halus dalam hati. Ya, suaranya yang lembut ya, bukan dalam hati ya Pak ya. Suaranya tetap Ya, dengan lisan. Ketika kita lisan, membaca dalam sholat, kita tetap membacanya dengan baca lisan, lisan. tapi dengan suara yang lembut, ya bukan dalam hati. Ya, Ya, kita ambilkan satu contoh bagaimana itu dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ya, kita bacakan artinya saja. Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya yaitu Zakaria. Idna ada rabbahu nidaan khafiyya. Yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang Lembut. lembut. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya, Ya. Nabi Zakaria berkata dengan lembut, ya dengan suara yang lembut, dengan isinya seperti ini. Wahai Robku, ya ini dialog ya. Ini kita contoh dialog. Wahai Robku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Robku. Ya, usia 80 tahun, Nabi, orang soleh, ya, surganya udah jelas. 80 tahun belum juga dikabulkan, Anak. ya, anak, dikabulkan doanya belum juga dikasih anak. Dia berkata seperti ini, wahai Robku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rob. Robku. Luar Ya, biasa Rob. nggak Bapak Ibu semua? Indah nggak Bagus. Bapak Ibu? Ya, kalau kita sekarang, ya Allah, aku berdoa kenapa tidak dikabulkan, tidak dikabulkan, padahal baru minta sekali. seminggu, ya, baru seminggu, ya. Nabi Zakaria, kira-kira kita dibanding Nabi Zakaria lebih soleh sama Bapak Ibu, Nabi ya. Zakaria. Nabi Zakaria, lihat ya Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh dialog. Nah, sekarang kita akan berdialog dengan Allah lewat Al-Fatihah. Ya, baik. Tuhan. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya. Kita ya, kita bangun sebuah kesadaran. Apakah ketika kita membaca Al-Fatihah selama ini, kita sudah merasakan, ya, kita sedang berdialog dengan Allah, Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang selama ini ketika sedang sholat merasa berdialog dengan Allah Iya, ketika baca Al-Fatihah? Ya, Ustaz. iya, Kenapa Ada? Iya, Ya, Ustaz. ada. Alhamdulillah bisa kalau sudah ada ya. berdialog. Kita ambilkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ya, berfirman itu sama dengan berkata. Allah berkata, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi, ya, aku membagi di dalam sholat antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Menjadi berapa Bapak Ibu? Berapa bagian? Dua Dua bagian. bagian. Dua bagian. Wali abdi masa'ala. Dan untuk hambaku, aku berikan apa yang dia minta. Minta. Ya. Kemudian Allah lanjutkan. Fa'idha qolal abdu. Maka ketika hambaku berkata dalam sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, ketika hamba berkata seperti itu, kalau Allah Ta'ala, maka Allah menjawabnya. Hamidani abdi. Hah? Hambaku? Hambaku memujiku. Gitu ya. Wa idza qala ar-Rahmanur Rahim. Dan ketika hamba itu berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, lagi maha Penyayang. penyayang. Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawabnya, Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Majiku, Wa idza pemuji. qala maliki yaumiddin. Dan ketika hambaku berkata, ya, maliki yaumiddin, engkaulah yang menguasai hari pembalasan.
Qala, maka ya Allah berkata, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ya, faida qala, dan ketika hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami Kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta meminta. pertolongan. Qala, Allah berkata, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Nah, kata-kata ini antara aku dan antara Hamba dengan hambaku. Allah. Ya, wali abdi masalah. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta akan aku Kabulkan. penuhi, Berikan. kabulkan. Faiza kola, Dikabulkan. dan ketika hambaku berkata, ihdinas syuratal mustaqim, syuratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya, ini agak panjang ya. Ketika hambaku berkata kepadaku, terjemahannya seperti ini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. ya Allah. Qala, maka Allah menjawabnya, hadza li abdi wa li abdi mas'ala. Kalimat ini untuk hambaku, dan untuk hambaku aku berikan apa yang ia minta. Hmm. Masya Allah, Bapak Ibu semua ya. Lihat dialognya Bapak Ibu, ya. Dialog antara seorang hamba dengan Allah. Allah. Nah, ya. Maka Bapak Ibu, ya, kita simulasikan dan Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu melewati Al-Fatihah, inilah yang terjadi Bapak Ibu ya, inilah yang terjadi. Meskipun bagaimananya kita tidak tahu karena kita ya terbatas ilmunya, tapi dialognya seperti itu dan kita akan coba untuk mensimulasikan. Boleh, Coach Kemas? Kita Ya. ya, kita simulasikan nanti silakan Bapak Ibu bisa membantu. Ya, Ya. Baik kita ya. Di sini karena keterbatasan waktu, jadi kita pakai bahasa terjemahannya ya, Kak Mas ya. baik Jadi Ustadz. misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk simulasi ini kita terjemahkan aja dengan bahasa Indonesia. Namun dalam dalam sholat nggak boleh Bapak Ibu ya. Dalam sholat harus dengan tetap bahasa bahasa Arab. Nah, namun di sini kita menggambarkan bahwa sesungguhnya sedang terjadi dialog antara hamba dengan Robnya dengan Allah. Namun banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang melalaikan peristiwa dialog tersebut. Nah, maka kita akan bangun sebuah kesadaran. Kita akan contohkan simulasi itu. Namun karena keterbatasan waktu, ya, saya akan dibantu oleh Coach Kemas akan mensimulasikan dengan terjemahannya saja ya Bapak Ibu ya. Baik. Atau Atau gimana? Atau mungkin mungkin dengan Arabnya Ustadz, boleh baik dengan boleh ya dengan bacaannya. Arabnya. Boleh silahkan. Tapi Silakan. mungkin ya Baik, saya eh, akan mewakili kalimat dari Allah ya dan Kak Kemas dari hamba. Silakan Kak Kemas. baik. Kita simulasikan ya Bapak Ibu Ya. ya. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak nyala mikrofonnya juga boleh mengikuti. Termasuk nanti juga punya kesempatan juga boleh langsung merasakan ya. Ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Yang menguasai hari pembalasan. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'ala. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini antara diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Amin. Ya Allah, perkenankanlah. Ya, untuk hambaku apa yang dia minta. Ya. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah ya, betapa indahnya ketika seseorang tahu di saat di saat kita sedang membaca Al-Fatihah, sungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Namun Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, Al-Fatihah pun kita seolah kehilangan makna. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita tidak sedang memahami maknanya. Semuanya mengalir otomatis sebagai sesuatu yang selama ini kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Ya, sama ya. Kalau misalnya kita lihat anak-anak SD yang sedang belajar membaca. Ada anak-anak itu ya ketika sedang ujian, dia bisa membaca soal. Tapi dia tidak, apa Bapak Ibu? Tidak paham dengan apa yang dia baca. Ya, misalnya anak-anak kelas 1. Dia baca soal ujian. Ya, ya. Isilah. Apakah dia bisa membaca, tapi dia tidak Tahu tidak maksudnya. paham dengan maksudnya ya harus dijelaskan oleh gurunya maksudnya seperti ini ya. Nah, begitulah Bapak Ibu semua rahmati Allah, seringkali kita membaca Al-Fatihah selesai, tapi ketika sampai selesai kita tidak paham, padahal Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Coba Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu renungkan, kita membaca Al-Fatihah dengan maknanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya ya dari pertama. Saya akan gunakan saja dengan bahasa dialog sehari-hari. Tapi sesungguhnya ini adalah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sungguh segala puji hanya untuk Engkau. Engkaulah Rabb semesta alam. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di dalamnya. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Ketika mendengarkan ya seseorang berbicara seperti itu dalam Al-Fatihah Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa coba dikasih komen atau pesan sih. Ya Bapak Ibu silakan. Ketika tadi saya berbicara kepada Allah, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, begitulah ketika kita berbicara dalam bahasa sholat, ketika kita membaca bacaan Datar-datar sholat, aja, Ustaz. kenapa, Pak? Datar-datar aja. Kenapa? Datar-datar aja nggak ada kesan. Oh, iya. Bapak tadi Nah, gimana kalau Bapak tadi merasakan apa yang saya baca tadi, ya, Pak? ya biasa aja Pak. Datar-datar aja lebih bagus mendengarkan yang pakai bahasa Arab. Yang Nah, pertama. maksud saya ketika kita berdialog dengan Allah. Ketika kita berdialog dengan Allah, tapi kita berdialognya dengan sebuah pemahaman, ya. Tadi. Iya, kalau kita dengan pemahaman, Iya, pertama dengan merendahkan diri, iya, dengan rasa takut iya, dan apa namanya, dengan lembut, itu kita iya. akan terasa dialognya Nah, sebelum iya, saya belajar. Kalau iya, saya banyak teorinya, rendahkan diri ini kadang-kadang kita lupa, iya, rasa takut tuh kadang-kadang kita nggak lengkap, iya, kadang-kadang kita agak keras atau dalam iya, hati, kadang-kadang mendengarkan imam. Jadi ini iya, nggak lengkap, patokannya nggak sesuai tata tertib. Jadi iya, nggak dialognya nggak nyampe-nyampe iya, gitu. Nah, iya. nggak Baik, nyampe-nyampe. Tapi dengan
seperti ini kita alhamdulillah Iya, dalam beberapa menit kita bisa merubah betul Pak. merubah Iya, semuanya. Yang iya, umur saya 65 tahun iya, sia-sia jadinya. iya, Jadi rasa baik. sia-sianya ada seperti Iya. itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama Pak. Ya. Jadi gitu ya, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah. Jadi eh, ketika kita berbicara dalam bahasa Arab itu kita harus melatih ya bahwa apa yang kita baca itu kita pahami dan kita ketika mengucapkan itu bangun seperti kita berdialog dengan ya sama kita tadi ya sama kita sehingga kita mendapatkan keindahan ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah, silakan Coach Kemas kalau mungkin ya kita biar merasakan pengalaman mungkin Ya, satu atau dua silakan Pak Ibu semua baik. saya berikan kepada Coach Kemas. Terima kasih Ustadz Irwan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita akan coba sekarang ya sekali lagi sesi simulasi. Namun simulasi ini saya akan berikan kesempatannya kepada para peserta. Nah, seperti apa simulasinya? Seperti tadi ya, membaca surah Al-Fatihah, lalu Bapak Ibu baca terjemahannya, dan nanti Ustadz Nusirwan akan menjawab ya Ustadz Nusirwan akan seolah-olah menjawab jawaban Al-Fatihah Bapak dan Ibu yang mewakili jawaban-jawaban Allah yang tentunya itu juga tadi sudah ditunjukkan dalil-dalilnya. Jadi nanti misalkan ya satu-satu orang ya siapa misalkan Bu Anisah misalkan, nah nanti langsung mulai Bismillah, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, terus baca artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian ketika Ustadz Irwan mewakili jawaban Allah, silakan nanti Bapak Ibu yang bersimulasi dirasakan ya dirasakan, dihayati, dimaknai bahwa Al-Fatihah saya ini sedang dijawab loh oleh Allah seperti itu. Supaya ini juga nanti kebawa di dalam sholat kita makna seperti ini. Baik, tentu di dalam sesi praktek saat ini ya tidak bisa langsung maksimal hasilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ada program menikmati berjumpa Allah yang kami rancang selama 16 hari itu tujuannya memang karena kami sadar tidak cukup hanya sekali pertemuan seperti ini langsung sholatnya jadi lebih khusyuk, lebih bermakna, tentu tidak cukup. Ya, itu perlu proses. Ya, sama halnya ketika kita awal belajar menulis, itu tidak langsung tulisan pertama bagus. Ya, kita perlu dilatih lagi, dilatih lagi, dilatih lagi. Maka program menikmati berjumpa Allah dalam sholat ini, insya Allah memang kami rancang Bapak Ibu selama kurang lebih 16 hari ya, mulai dari tanggal 8 yaitu pekan depan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ini sangat-sangat kesempatan yang sangat baik untuk Bapak dan Ibu semakin memantapkan lagi kualitas sholatnya semakin meningkat lagi. Sholatnya jadi lebih khusyuk dan bermakna lagi. Ya, hari ini kita hanya sekedar mungkin pembukaan ya, membangun kesadaran. Tapi tentu kita tidak merasa cukup hanya sekedar tahu teorinya. Maka perlu adanya praktek. Nah, insya Allah di tanggal 8 ya Bapak Ibu, kita akan mulai dengan materi memahami bacaan sholat. Fokus aja. Tanggal 8, tanggal 9, materi Zoom memahami bacaan sholat. Lalu kemudian di tanggal 10 sampai tanggal 14-nya, di sela-sela materi Zoom, ya, tanggal 10 sampai tanggal 14-nya, disitulah nanti ada bimbingan intensif melalui grup WhatsApp. Apa konten bimbingannya? Tentunya penguatan-penguatan dari materi yang sudah disampaikan saat Zoom. Termasuk ada sesi prakteknya juga. Termasuk juga ada sesi sharing juga ya dari saya, dari para peserta yang pernah jadi alumni, bagaimana kemudian sholatnya menjadi lebih khusyuk, lebih bermakna, gimana teknik-teknik atau strategi-strategi menjadikan setiap bacaan sholat kita langsung terkoneksi dengan maknanya. Nah, itu juga akan diperkuat di sesi bimbingan di grup WhatsApp. Kemudian lanjut lagi di tanggal 15-16-nya sesi Zoom lagi dengan materi memaknai gerakan sholat. Lalu kemudian di tanggal 17 sampai 21-nya bimbingan lagi melalui grup WhatsApp. Jadi prosesnya memang insya Allah 3 pekan ya proses ikhtiar kita dalam memperbaiki kualitas salat kita dan ketika Bapak Ibu mengikuti ini dengan sungguh-sungguh
Bapak Ibu mengikutinya dengan betul-betul, maka insya Allah, insya Allah akan ada efek perubahan kualitas sholat kita yang menjadi lebih khusyuk, lebih bermakna, lebih menyentuh hati, dan seterusnya. Dan itulah yang juga sudah disampaikan oleh beberapa alumni-alumni kami yang mengikuti program MBA. Nah, seperti yang tadi ya Bapak Ibu yang kami sudah sempat lihatkan videonya. Nah, ini ada beberapa eh, apa ya, beberapa kesan yang dirasakan oleh para alumni-alumni dari program Makin MBA. lembut rasanya Bu, waktu berdialog dengan Allah itu kan. Rasanya ketika sholat dari pelatihan-pelatihan ini, saya merasa lebih dekat. Lebih pengen terus berlama-lama sholatnya Ustadz. Alhamdulillah bersyukur banget. Ternyata dengan hal ini saya merasakan sekali, merasa betul-betul saya sekarang menikmati sholat itu. Alhamdulillah tadi subuh saya baru menangisi gerakan saya. Jadi rasanya Allah itu makin dekat, makin di hadapan kita Pak Ustadz. Alhamdulillah, telah banyak saudara kita yang sudah merasakan manfaat dari program MBA. Sekarang giliran Anda menikmati berjumpa Allah dalam sholat. Selama 16 hari, Anda akan dibimbing untuk meraih sholat yang lebih berkualitas. Dengan 6 hari pelatihan melalui Zoom meeting dan 10 hari bimbingan intensif melalui grup WhatsApp. Dengan 3 materi utama. Yuk daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan. Nah, itu dia ya Bapak Ibu tadi sedikit memberikan gambaran ya bagaimana program MBA ini memang program yang betul-betul didesain untuk membantu Bapak Ibu sampai betul-betul merasakan perubahan sholat yang lebih berkualitas seperti itu. Nah, tentunya kami masih membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ya mendaftar di program ini, dan saran saya ambil kesempatan ini Bapak Ibu minimal sekali dalam seumur hidup kita merasakan bagaimana kita berikhtiar untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Dan insya Allah program bimbingan ini juga kami sudah lakukan lebih dari sudah sekitar 8 angkatan ya, dan testimoni-testimoni yang Bapak Ibu lihat tadi itu rata-rata peserta yang menyampaikan kesannya di hari terakhir, ya di hari ke-16 ketika mau penutupan. Jadi selama sudah ikut bimbingan 16 hari, maka kemudian mereka menyampaikan kesan-kesannya ya kurang lebih seperti yang tadi Bapak Ibu dengarkan. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu ya yang mau ikut program ini, nanti di akhir dari webinar saya akan infokan. Saya akan infokan lebih detailnya bagaimana cara mendaftarnya dan sebagainya. Seperti itu. Sekarang kita masuk simulasi dulu saja ya Bapak Ibu, biar mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang bisa merasakannya. Seperti itu. Baik, silakan siapa yang mau mencoba. Nah, ada Bu, sebentar. Ada yang mau coba? Miati itu Bu Elmiati ya? Bu Elmiati, coba dinyalakan mikrofonnya Bu Elmiati. Terima kasih Mas Kemas. Alhamdulillah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Elmiati? Alhamdulillah, bikhair. Ibu sudah pernah ikut ya Bu sebelumnya Bu? Belum, Oh, belum ya? Mas. Oh, berarti Belum. di pelatihan yang lainnya. Soalnya sudah familiar dengan nama Ibu Elmiati. Iya, di pelatihan hari itu kemarin tuh pelatihan apa ya? Merencanakan husnul khotimah ya Bu? Iya, sama dengan Mas Kemas juga. Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Baik, nah kita mulai ya Bu ya. Jadi Ya. mungkin biar lebih dapat ininya ya, dialognya. Ibu Ya. boleh sambil mensimulasikan. Kita mulai sambil dari gerakan takbir. Jadi nanti Ibu silakan simulasikan sendiri dari gerakan takbir, ucapan Allahu Akbar, kemudian bersedekap. Nah, mungkin bacaan iftitahnya di skip ya, dilewatkan. Walaupun tentu pada prakteknya ya tentu jangan, tapi karena ini keterbatasan waktu silakan di skip iftitahnya, lalu Ibu langsung masuk ke Al-Fatihah. Cara membacanya seperti tadi ya Bu ya. Jadi Ibu baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti Ustadz menjawab dalam bahasa Arabnya, kemudian baru Ibu menimpali lagi dalam artinya,
Kemudian Ya, nanti Ustadz menjawab lagi artinya seperti itu. siap, Bisa dipahami, Ibu? siap. Ya, siap Ustaz. Ya, Bu ya. Baik. Kita mulai ya Bu ya. Sekarang coba Ya, Ibu kondisikan seolah-olah Ibu ingin melakukan takbir. Walaupun ini simulasi, bayangkan Ibu betul-betul melakukannya seolah-olah Ibu memang sedang berdiri dalam melakukan ibadah sholat. Lalu kemudian Ibu ya, silakan bisa mengangkat kedua tangannya, ucapkan Allahu Akbar. ya, Silakan Bu. siap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Yang menguasai hari pembalasan. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadza li abdi wali abdi ma sa'ala. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Tutup dengan Amin. amin, Bu. Amin ya Allah ya Rabb. Ya Ya, Bu. Allah, ya Allah Ihdinas perkenankanlah. Ini ya Bu. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin ya Bu. Amin. 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 Nah, Amin. Artinya, Bu, artinya amin Bu. Ya Allah, Perkenankan ya Allah. perkenankanlah. Oke, alhamdulillah. amin. Perkenankanlah ya Allah. Hadza li abdi wali abdi ma sa'ala. Ya, ini permintaan ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, Ya, baik. baik. Syukran Gimana Bu El? jazakumullah khair Mas Wah, Tekiwa. terima Wa kasih. iyakum wa iyaki, Bu. Gimana Bu Elmiati dari simulasi tadi ada sesuatu hal yang dirasakan? Ini sesuatu banget Mas, rasanya mau Wah, nangis Mas, mau menangis rasanya baca itu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Makin dekat rasanya Mas ya Allah. Semoga untuk sholat yang akan datang seperti ini rasanya Mas. Semoga. Insya Allah. Alhamdulillah. Menjadi lebih rasa maknanya ya Bu ya. Nah, jadi berarti kita dalam sholat itu Mas, setelah lisan kita baca Al-Fatihah, terus hati kita bertadabur ya Mas ya. Nah, gitu. Jadi, nah ini menarik pertanyaan Bu Elmiati. Jadi Bapak Ibu, walaupun memang pada prakteknya kan kita tidak boleh ya membaca dalam terjemahannya, kita hanya membaca bacaan Al-Fatihahnya.
maka Iya. memang itulah perlunya latihan. Nah, nanti Iya. Ustadz juga biasanya akan menyampaikan di sesi pertama di tanggal 8 itu, tanggal 8 Iya. 9. Jadi memang ada tekniknya, ada apa ya ibaratnya, ada apanya Ustadz? Ada tips-tipsnya untuk Oh, bisa tips. kita langsung terkoneksi ketika membaca bacaan Al-Fatihah, dan tidak hanya bacaan Al-Fatihah ya, bacaan sholat ketika kita Iya. mengucapkannya, kita langsung bisa terkoneksi dengan maknanya tanpa kita harus juga mengucapkannya seperti tadi. Kalau tadi kan Koneksi karena di hanya hati ya Mas ya. simulasi. Betul. Koneksi di Nah, hati ya. Kita koneksi di hati. baca di. Iya. Nah, itu yang juga akan menjadi satu pembahasan khusus ya nanti di tanggal 8 dan 9, sehingga walaupun yang kita ucapkan mungkin dalam bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari, tapi Iya. mudah-mudahan kita tetap bisa terkoneksi dengan arti dari yang Arti. kita Iya. ucapkan tersebut. Begitu. Artinya paham kita dengan yang dibaca ya Mas ya. Tuh, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Elmiati. Ustaz ada Sama-sama. tambahan, Ustaz? Silakan. Baik ya, Ibu semua rahmati Allah, memang ini perlu latihan bahwa apa yang kita baca itu tidak hanya sekedar ucapan yang otomatis keluar, tapi kita paham terjemahannya dan lebih dari itu kita paham maknanya ya. Jadi benar-benar dialog yang kita bangun dengan Allah itu dialog yang memang benar-benar indah. Jadi kalau kita tidak merasakan keindahan ini, meskipun ya mungkin kita orang kaya, kita orang berilmu, kita orang cerdas, wah Bapak Ibu akan apa rugi ya, rugi sekali pernah diberikan kesempatan hidup di dunia ini tapi tidak merasakan keindahan itu. Itu tidak bisa dibayar dengan uang seberapa ya besar uangnya. Itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bisa menikmatinya. Dan semoga lewat training ini ya Bapak Ibu semua, ini menjadi sarana wasilah Bapak Ibu bisa merasakan keindahan, kenikmatan itu yang keindahan dan kenikmatan itu tidak bisa terbeli dengan uang seberapapun Bapak Ibu punya uang itu. Baik Bapak Ibu ya, saya akan selesaikan materi terakhir. Baik, terima kasih Bu Elmiati. Jazakillah khairan atas kesempatannya sudah mau ya melakukan simulasi. Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, lebih dari itu Bapak Ibu yang kita harapkan ya tidak hanya keindahan ketika kita berdialog dengan Allah di dunia ini, tapi kalau kita bisa berdialog dengan Allah bahwa itu adalah tanda kita sholatnya lebih dekat kepada khusyuk. Dan orang yang sholatnya khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan balasan kelak di akhirat, yaitu apa Bapak Ibu? Balasan bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk, Enggak. Surga Ustaz. surga Surga apa? Firdaus. Surga Surga Firdaus. Firdaus. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, di akhir ayat itu, ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Firdaus. Ya, orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang beruntung dan salah satu ciri-ciri mereka adalah mereka khusyuk di dalam sholatnya. Maka mereka akan mendapatkan mereka itulah orang yang berhak mewarisi yang akan mewarisi surga Surga Firdaus Firdaus. fiha khalidun. Mereka Khalidun. kekal di dalamnya Di dalamnya. selama-lamanya. Inilah target akhir kita Bapak Ibu. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus. Maka di sisa hari-hari yang kita miliki ini kita memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita pantas dimasukkan ke dalam surga Ke dalam Firdaus. surga Firdaus. Ya, maka ya bersungguh-sungguhlah Bapak Ibu semua di hari yang tersisa ini ya. Semoga hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari terbaik yang pernah kita miliki dalam hidup kita dan semoga itu menjadi sebab Allah masukkan kita ke surga Firdaus. Selamat menikmati berdialog dengan Allah, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Sampai jumpa di program menikmati berjumpa Allah di dalam sholat. Saya kembalikan kepada Coach Kemas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Coach Kemas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Syukron Sama-sama. jazakumullah khairan kafiran atas sharing ilmunya. Dan Bapak dan Ibu, sebagaimana janji saya tadi di awal, izinkan saya melanjutkan sedikit informasi perihal bagi Bapak Ibu yang memang ingin mendaftar untuk mengikuti program MBA ini secara lengkap. Ya, Bapak dan Ibu, insya Allah program ini kita akan mulai di tanggal 8.
yang bertepatan tentunya di pekan depan ya. Pekan depan hari Sabtu, Ahad kita akan mulai sampai dengan tanggal 23. Dan seperti apa program ini tentunya akan membantu Bapak dan Ibu bisa meningkatkan kualitas sholatnya menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Mungkin kita bisa lihat sedikit video berikut ini. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya. Namun, bagaimana dengan sholat kita? Seringkali kita ingin sholat lebih bermakna, lebih menyentuh hati, tapi sulit untuk benar-benar fokus dan merasakan kehadiran Allah di setiap rakaat kita. Bayangkan, bagaimana jika di bulan Ramadan ini, gerakan sholat kita lebih tenang, bacaan sholat kita lebih bermakna, dan setiap rakaat benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yuk ikuti program MBA, menikmati berjumpa Allah dalam sholat spesial Ramadan. Anda akan mendapatkan rahasia dan cara bagaimana meraih sholat khusyuk yang telah teruji dan terbukti. Coba dengarkan. Oke, dan Bapak dan Ibu, insya Allah khusus spesial untuk hari ini, tentu untuk mengikuti program MBA ini ada investasinya. Dan investasi ini insya Allah juga bisa Bapak Ibu niatkan bahwa setiap investasi yang Bapak Ibu keluarkan di dalam program MBA ini juga telah mendukung untuk keberlangsungan kajian-kajian kami di kelas Muslim. Karena di kelas Muslim kita tidak hanya ada pelatihan, tapi ada kajian-kajian. Yang biasanya kajian-kajian itu kami adakan secara gratis, free, seperti yang hari ini. Termasuk di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan ada kajian rutin di setiap Jumat pagi dengan tema mengenal Allah lebih dekat. Nah, itu juga kajiannya silakan Bapak Ibu bisa ikuti free. Bapak Ibu bisa ikut. Kita juga ada kajian tentang Juz 30 itu juga free kami adakan. Nah, namun pada pelaksanaannya tentu ada biaya-biaya operasional yang harus kami keluarkan. Ustadz pun juga punya hak atas waktu tenaga yang telah diberikan. Dan ada tim juga yang punya hak untuk waktu dan tenaga yang telah mereka berikan. Nah, biasanya untuk membiayai operasional dari pelaksanaan program-program kajian-kajian di kelas Muslim, kami biasanya disupport dari program-program pelatihan. Nah, maka Bapak Ibu dari program pelatihan MBA ini ada pilihan, ya 3 pilihan investasi yang bisa Bapak dan Ibu pilih. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu bisa berinvestasi dengan nominal sebesar 350.000. Nah, 350.000 rupiah, apa yang didapatkan? Pelatihan selama 6 kali pertemuan melalui Zoom, 10 hari bimbingan intensif melalui grup WA, dapat sertifikat pelatihan, dapat kamus bahasa Arab khusus bacaan sholat. Ya, jadi kamus bahasa Arabnya pastinya nggak tebal-tebal karena nggak semua kosakata bahasa Arab, tapi khusus yang digunakan di dalam sholat sehingga lebih fokus. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 50 e-book inspiratif. Ya, e-book apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti saya akan informasikan di akhir. Lalu kemudian Bapak Ibu akan dapat materi dan rekaman mulai dari materi memahami bacaan sholat, materi memaknai gerakan sholat, menikmati berjumpa Allah dalam sholat, semua materi Bapak Ibu akan dapatkan rekamannya, sekaligus materi dalam bentuk PDF-nya, slide-slide-nya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa ikut lagi program MBA ini di angkatan-angkatan selanjutnya dengan gratis. Dalam artian tidak perlu investasi lagi. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang mengambil investasi 350.000. Menariknya, ada jamaah-jamaah kami yang sudah ikut dari MBA Batch 1, kemudian ya, beliau berinvestasi 350.000 dan akhirnya sampai MBA Batch 8 kemarin beliau selalu ikut. Batch 2, Batch 3, Batch 4, Batch 5 beliau terus ikut dan beliau tidak harus berinvestasi lagi karena beliau sudah mengambil paket investasi yang 350.000. Nah, itu benefit yang bisa didapatkan. Nah, namun kalau memang 350.000 ini juga dirasa belum mampu ya atau agak memberatkan, maka ada pilihan yang kedua,
yaitu 250.000. Hanya bedanya kalau yang 250.000, Bapak Ibu dapat e-booknya 25 e-book. Ya. Tetap dapat kamus bahasa Arab, dapat bimbingan intensif 10 hari melalui grup WA, dapat 6 kali pertemuan Zoom, tapi e-booknya dapatnya 25 e-book. Dan materinya, materi dan rekaman yang didapatkan adalah materi rekaman pekan 1 dan pekan 2. Yang pekan 3 tidak didapatkan dan tidak dapat gratis ikut lagi berulang kali. Nah, itu untuk yang pilihan yang kedua. Kalau dirasa juga masih agak ini nih, masih agak memberatkan kalau 250.000, kami berikan pilihan yang ketiga, 125.000 saja. Nah, dapat 6 kali Zoom, 10 hari bimbingan intensif grup WA, dapat sertifikat pelatihan, kamus bahasa Arab. Nah, e-booknya dapatnya 10 e-book dan dapat rekaman materi pekan 1. Materi pekan 2, pekan 3-nya nggak dapat dan tidak bisa ikut lagi berulang kali gratis. Jadi kalau mau ikut lagi ya berarti berinvestasi lagi. Seperti itu, 3 pilihan itu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu merasa kayaknya saya perlu semuanya nih, nah maka Bapak Ibu bisa ambil investasi